Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama Amarket. Kembali lagi bersama Maurits di acara analis harian kita pada hari ini. Seperti biasa setiap hari. Ingat, setiap hari Amarket selalu hadir buat rekan trader. Memberikan analisa rekan trader. Buat rekan trader semuanya, memberikan informasi buat rekan trader agar setidaknya rekan trader memiliki sedikit informasi sebelum terjun dalam dunia trading. Itu yang paling penting buat rekan trader. Oleh karena itu kami ingin supaya rekan trader mempunyai hal tersebut. Makanya kami hadir buat rekan trader semuanya. Dan rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, seperti biasa kita akan masuk melihat apa yang terjadi pada perdagangan hari kemarin sebelum nanti kita masuk di tema harian dan kita akan tutup di analisa harian kita pada hari ini. Untuk perdagangan hari kemarin rekan trader bisa lihat dengan jelas, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika melambung tinggi menuju angkasa. Naik luar biasa hingga menembus level 98 dan kita tahu bahwa ini terjadi karena kesepakatan perdagangan antara Amerika dengan Uni Eropa yang membuat bagaimana dolar terbang tinggi. Ini akan berimbas sangat luar biasa terhadap Euro USD. Bagaimana Euro USD jatuh rekan trader hingga menembus level 1.15782. Ini pun juga sama rekan trader buat pound sterling. Pound sterling pun juga jatuh sampai di 1.33502. Hal serupa juga benar-benar menghantui emas. Emas untuk yang ketiga kalinya. Yang kedua kalinya di minggu ini, semenjak hari Kamis minggu lalu, kembali lagi jatuh. Berada di level 3302. Seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa emas kemarin tendensi bullish naik di tengah tendensi bearish. Dan akhirnya tercapai. Jatuh rekan trader 3302. Hari ini walaupun agak naik tapi tidak tertutup kemungkinan akan kembali jatuh lagi rekan trader. Dan kita akan lihat karena akan ada data-data yang sangat luar biasa yang akan keluar mulai hari ini hingga hari Jumat nanti. Dan untuk USD yen Jepang seperti biasa kenaikan yang terjadi pada dolar Amerika membuat USD yen Jepang pun juga ikut naik rekan trader, menguat. Kita lihat USD yen Jepang kembali lagi menguat rekan trader. Dan USD yen Jepang kembali berada di level 148.572. Nah, rekan trader semuanya, ini adalah pergerakan yang terjadi di hari kemarin. Dan seperti biasa setiap hari akan selalu ada tema-tema yang luar biasa. Bagaimanakah tema hari ini rekan trader? Untuk tema hari ini saya mengambil sebuah tema di mana temanya adalah emas bernafas sejenak sebelum rilis data penting. Nah, ini dia. Emas bernafas sejenak rekan trader. Bernafas sebelum rilis data penting Amerika yang akan terjadi dari hari ini hingga hari Jumat nanti. Hari ini akan ada data kalau tidak salah laporan ULTS kalau nggak salah saya lihat dulu. Hari ini akan ada data kepercayaan konsumen dan lowongan pekerjaan ULTS yang akan dikeluarkan pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini adalah awal dari pergerakan yang akan terjadi pada emas. Kita akan lihat bagaimanakah pergerakan yang terjadi pada emas selama satu hari ini sampai akhir minggu nanti. Dan kalau kita lihat rekan trader bagaimana kejatuhan yang terjadi pada emas di hari kemarin hingga menembus 3.312, tidak 3.302, tidak bisa dilepas dari bagaimana pergerakan-pergerakan yang terjadi pada proses tarif yang ada antara Amerika dengan Uni Eropa, di mana sah tarif disepakati 15%. Inilah yang membuat bagaimana emas itu tertekan karena dolar melambung tinggi. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Dan rekan trader, agenda-agenda berikutnya yang bisa memberikan tekanan terhadap emas adalah bagaimana nanti rapat pertemuan FOMC yang akan dilakukan pada Kamis dini hari nanti. Kita tahu bahwa 90% lebih, mungkin 95%, sudah menyadari bahwa pemangkasan tingkat suku bunga kayaknya akan ditahan. Artinya kalau ditahan artinya memberikan sedikit kelegaan untuk dolar Amerika naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Nah ini dia rekan trader.
Inilah yang membuat bagaimana emas punya peluang untuk bisa tertekan lagi. Belum lagi, sudah mulai ada kesepakatan antara Cina dan Amerika masih tetap akan mempertahankan tarifnya, melanjutkan lagi. Artinya kalau hal ini terjadi, ini juga akan memberatkan emas, rekan trader semuanya. Hal yang mungkin sedikit memberikan kekuatan terhadap emas, bagaimana statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump untuk memaksa Rusia untuk segera menghentikan pertempuran dengan memberikan perdamaian dengan Ukraina. Itu mungkin adalah suatu hal yang memang menjadi hal yang bisa memberikan kekuatan terhadap emas. Akan tetapi kita akan lihat rekan trader semuanya. Kita akan lihat karena akan ada data PDB, akan ada data ULTS nanti malam, akan ada data pengangguran awal, dan puncaknya nanti akan ada data dari non-farm payroll. Tapi sebelum non-farm payroll akan dikeluarkan, itu akan ada pertemuan FOMC. Nah, apabila pertemuan FOMC lebih banyak untuk tetap bukan memangkas tapi menahan pemangkasan tingkat suku bunga, artinya emas punya peluang untuk agak sedikit tertekan. Tapi kalau seumpamanya ada kata-kata bijak yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell, misalnya dia menyatakan bahwa oke, pemangkasan tingkat suku bunga memang agak ditahan, tapi fix bulan September kemungkinan besar akan dipangkas. Nah, itu ada bicaranya lain lagi rekan trader. Itu akhirnya pasar akan bergoncang dan bisa sedikitnya memberikan angin segar buat emas. Akan tetapi rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa ini adalah pergerakan yang sangat biasa yang terjadi, dan memang apa yang terjadi sekarang ini mau tidak mau memang harus terjadi rekan trader, tapi setidaknya emas akan tetap naik. Semua itu tergantung dari pemangkasan tingkat suku bunga. Dan apabila nanti bulan September, nanti di pertemuan FOMC bulan September menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga bisa dilakukan atau akan dilakukan dengan sebesar 25 basic point, emas akan naik. Minimal 3.400 kembali lagi, dan maksimal 3.500 atau mungkin lebih tinggi lagi. Oleh karena itu rekan trader, masih ada kuartal keempat, kuartal ketiga, kuartal keempat, bulan September dan bulan Desember kita akan lihat. Tapi setidaknya emas untuk saat ini dia agak sedikit jeda, menarik napas panjang sebelum bertempur dalam minggu ini. Dan pertempuran ini akan kita lihat bersama-sama. Apakah dia akan keluar dari zona 3.300 menjadi 3.200? Atau dia akan mencoba naik lagi, menembus level 3.400. Kita akan saksikan bersama-sama di dalam pergerakan emas minggu ini. Terima kasih rekan trader semuanya. Tema yang sangat luar biasa. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal kita masuk dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, secara garis besar kita lihat bahwa indeks dolar Amerika masih terus naik. Analisa saya dia masih terus naik. Tidak tahu kemungkinan dia bisa naik hingga level tertinggi di seputaran 99.383. Akan tetapi peluang untuk turun juga sangat besar, bisa membuat dia jatuh lagi level yang paling terendah rekan trader hingga menembus level 98.608, atau tidak terkemungkinan dia bisa jatuh lagi sampai level yang lebih rendah di posisi 98.329. Dan untuk Euro USD rekan trader, kita lihat bersama-sama bahwa Euro USD saat ini pergerakannya sangat luar biasa, dan Euro USD punya peluang untuk sedikit mengalami pelemahan, dan memang dimungkinkan untuk melemah rekan trader. Analisa saya dia bisa melemah sampai 1.1496, tapi harap diperhatikan bahwa peluang untuk naik juga sangat-sangat luar biasa. Dia bisa kembali naik lagi hingga level tertinggi di posisi 1.16017. Bagaimana untuk pound sterling rekan trader semuanya? Untuk pound sterling secara garis besar kita lihat bahwa pound sterling hari ini memang dia memiliki sedikit tendensi untuk bearish, dan bearishnya ini menurut saya dia akan turun lagi sampai level paling terendah. Rekan trader, analisa saya dia ini masih terendah terus, malahan kalau analisa saya dia malahan bisa sampai di 1.32743. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah bisa terjadi dan dia bisa kembali naik lagi ke posisi yang lebih tinggi di seputaran
1.33598. Nah, ini dia pergerakan terjadi pada pound sterling. Bagaimanakah untuk gold? Kita lihat bersama-sama. Gold ini sangat luar binasa rekan trader, luar binasa banget. Untuk gold rekan trader, secara garis besar gold masih punya peluang untuk naik, tapi ada tapinya rekan trader, ada tapinya. Ya, ini saya kasih naik dulu. Nah, gold ini bisa naik. Saya bisa bilang dia punya peluang besar naik hingga posisi tertingginya itu malahan menurut saya di seputaran sini. Oke, 3.331, tapi ada tapinya. Tidak tertutup kemungkinan dia kembali bisa jatuh ke 3.301. Ini harap diperhatikan karena pergerakan ini sangat volatil rekan trader. Saya bilang hati-hati, memang tendensinya ini sekarang dia ada naik, tapi peluang turun pun juga dia bisa turun sampai di 3.301 atau malahan keluar dari zona tersebut. Kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat pergerakan terjadi pada USD Yen Jepang hari ini secara garis besar ya naik turun. Tapi menurut saya tendensinya ini masih kuat bullish. Analisa saya dia masih bisa akan mencoba naik hingga level ketinggian maksimum di posisi 149.074. Tapi sekali lagi hati-hati, dia bisa kembali jatuh lagi di level paling terendah di posisi 148.169. Nah, rekan trader, ini adalah teknikal yang coba saya bawakan buat rekan trader. Sekarang kita akan lihat kalender ekonomi. Untuk kalender ekonomi rekan trader, secara garis besar rekan trader lihat bahwa kalender ekonomi yang harap rekan trader perhatikan saat ini adalah bagaimana berita ekonomi yang akan terjadi malam nanti. Pukul 21.00 akan ada kepercayaan konsumen dan lowongan pekerjaan JLTS. Ini benar-benar akan memberikan tekanan yang sangat kuat terhadap pergerakan yang terjadi sehingga bisa membuat tekanan juga terhadap emas. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Tapi sebelumnya jangan lupa juga bergabung bersama Amarket. Ini adalah website resmi kami, amarket.id. Website terkeren buat rekan trader. Kami selalu memberikan yang paling terbaik setiap hari untuk rekan trader semuanya. Trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.